Ketika guru kalian meminta untuk berbelanja kebutuhan kelas menggunakan uang kas kelas, kemudian uang tersebut tidak kalian belanjakan semua, tetapi sebagian dipakai untuk jajan bakso. Menurut kalian, apakah itu termasuk perilaku korupsi? Apa sih pengertian korupsi itu? Kita sering sekali mendengar kata korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tapi, sudahkah kita tahu apa itu artinya? Lalu, apa itu pendidikan anti korupsi? Seberapa pentingnya sih untuk bangsa Indonesia ini? Mari sama-sama kita simak video ini sampai selesai ya. Yang pertama, kita akan membahas pengertian korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2000 dan Kamus Hukum tahun 2002, korupsi diartikan sebagai tindak penyelewengan atau penyalahgunaan uang atau barang negara atau milik perusahaan untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Sementara menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, korupsi adalah perbuatan secara melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain, perseorangan atau korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Kolusi merupakan sikap dan perbuatan tidak jujur dengan pemufakatan secara bersama untuk melawan hukum antar penyelenggara negara atau antara penyelenggara dengan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan negara. Sementara nepotisme berarti lebih memilih saudara atau teman akrab berdasarkan hubungannya, bukan berdasarkan atas kemampuannya. Praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme terjadi di hampir semua daerah di tanah air, di semua level dan di semua segi kehidupan dengan beragam jenis modus dan kompleksitas. Artinya, sifat atau perilaku koruptif ini telah merasuki semua elemen bangsa tanpa mengenal usia, latar belakang, jenis kelamin, ras, dan lain sebagainya. Padahal kita semua tahu bahwa korupsi adalah perilaku yang tidak bermoral. Sebuah ironi, bukan? Muara dari persoalan korupsi adalah hilangnya nilai-nilai anti korupsi itu sendiri, yakni jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, adil dari dalam diri individu. Apa sih pendidikan anti korupsi itu? Pendidikan anti korupsi secara umum diartikan sebagai pendidikan koreksi budaya yang bertujuan untuk mengenalkan cara berpikir dan nilai-nilai baru kepada peserta didik. Pendidikan anti korupsi dapat dipahami juga sebagai usaha sadar dan sistematis yang diberikan kepada peserta didik berupa pengetahuan, nilai-nilai, sikap, dan keterampilan yang dibutuhkan agar mereka mau dan mampu mencegah dan menghilangkan peluang berkembangnya korupsi. Setiap manusia terlahir dibekali potensi dan sikap positif agar kehadirannya mampu menyelamatkan diri pribadi, keluarga, lingkungan, masyarakat, bangsa, dan negaranya. Itulah fitrah manusia yang diutus Tuhan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Fitrah inilah yang membedakan manusia dengan makhluk Tuhan lainnya. Dengan demikian, sebetulnya cikal bakal dan bibit menjadi orang yang berbudaya anti korupsi sudah ada dalam diri manusia. Ki Hajar Dewantara mengungkapkan bahwa pendidikan itu hanya suatu tuntunan di dalam tumbuhnya anak-anak. Maka dari itu, untuk menyelesaikan segala persoalan akibat kelemahan perilaku, tidak ada jalan lain selain menguatkan bibit perilaku baik yang ada dalam diri setiap individu. Dalam kaitan itulah, pendidikan berfungsi sebagai proses untuk memupuk dan menguatkan nilai-nilai yang sudah tertanam dalam diri setiap individu. Kemudian, apa saja tujuan pendidikan anti korupsi? Pendidikan anti korupsi bertujuan membentuk pengetahuan dan pemahaman mengenai berbagai bentuk korupsi dan aspek-aspeknya, merubah persepsi dan sikap kita terhadap korupsi, serta membentuk keterampilan dan kecakapan baru yang dibutuhkan untuk melawan korupsi. Nah, mari kita lihat 9 nilai-nilai anti korupsi. Yang pertama, kejujuran.
yakni sifat atau keadaan jujur, mengakui apa adanya, adanya keseimbangan dalam pikiran, ucapan, dan tindakan. Kejujuran mencakup semua hal dari sejak kita berniat sampai melakukan kegiatan. Jika seseorang berkata tidak sesuai dengan kebenaran dan kenyataan atau tidak mengakui suatu hal sesuai dengan yang sebenarnya, bisa dinilai curang, menipu, mungkir, berbohong, dan munafik, mencontek, memberikan contekan, berbuat curang, dan tidak sportif, serta melindungi teman atau orang lain yang berbuat kesalahan juga termasuk perbuatan tidak jujur atau curang. Maka jujurlah dalam berniat dan bertindak, mulailah dari diri sendiri dan mulailah dari hal-hal kecil, dari bangun tidur hingga kalian tidur lagi. Yang kedua, tanggung jawab. Berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Seseorang yang memiliki tanggung jawab akan memiliki kecenderungan menyelesaikan tugas dengan lebih baik. Penerapan nilai tanggung jawab antara lain dapat diwujudkan dalam bentuk belajar dengan sungguh-sungguh, datang tepat waktu, mengerjakan tugas dengan baik, menjaga amanah dan kepercayaan yang diberikan guru, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kerja keras, berarti melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Kerja keras didasari dengan adanya kemauan. Di dalam kemauan terkandung ketekatan, ketekunan, daya tahan, daya kerja, pendirian, keberanian, ketabahan, keteguhan, dan pantang mundur. Yang keempat, keberanian, yakni tindakan untuk memperjuangkan sesuatu yang diyakini kebenarannya. Keberanian dapat diwujudkan dalam bentuk berani mengatakan dan membela kebenaran, berani mengakui kesalahan, berani bertanggung jawab, dan lain sebagainya. Keberanian sangat diperlukan untuk mencapai kesuksesan, dan keberanian akan semakin matang jika diiringi dengan keyakinan, serta keyakinan akan semakin kuat jika pengetahuannya juga kuat. Yang kelima, keadilan, yakni memperlakukan seseorang sesuai dengan kebutuhan dan haknya dengan proporsional dan tidak melanggar hukum. Yang keenam, keterbukaan. Keterbukaan berasal dari kata terbuka, artinya tidak tertutup, tersingkap, dan tidak dirahasiakan. Yang ketujuh, kedisiplinan. Kedisiplinan berasal dari kata disiplin, artinya tata tertib, ketaatan kepada peraturan. Kedisiplinan dapat diwujudkan antara lain dalam bentuk kemampuan mengatur waktu dengan baik, kepatuhan kepada seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku, mengerjakan segala sesuatu dengan tepat waktu, dan fokus pada pekerjaan. Yang kedelapan, kesederhanaan, yakni sikap dan perilaku yang tidak berlebihan terhadap suatu benda, tetapi lebih mementingkan tujuan dan manfaatnya. Dan yang kesembilan, kepedulian, bermakna berperilaku dan memperlakukan orang lain dan lingkungan sekitarnya sehingga bermanfaat bagi semua pihak. Rasa kepedulian dapat dilakukan terhadap lingkungan sekitar dan berbagai hal yang berkembang di dalamnya. Misalnya, peduli pada sesama teman, guru, keluarga, dan secara umum sebagai masyarakat dapat diwujudkan dengan peduli terhadap sesama, seperti dengan turut membantu jika terjadi bencana alam. Lalu bagaimana sih langkah teknis penguatan nilai-nilai anti korupsi di sekolah? Yang pertama, mulailah menjadi pribadi anti korupsi. Mulai dari yang paling mudah, misalnya amalkan kejujuran dalam diri kita. Niatkan semua itu sebagai perilaku baik yang wajib kita jalani sebagai manusia beragama. Jangan pernah tidak jujur pada siapapun. Yang kedua, pasanglah simbol-simbol tentang kejujuran di ruang kelas, misalnya slogan "Jujur itu hebat" atau "Kejujuran menyebabkan ketenangan". Selain itu, berulang kali menyampaikan slogan secara lisan, memutar film tentang tokoh bangsa yang dikenang karena kejujurannya. Yang ketiga, buatlah kegiatan pembelajaran atau event yang membiasakan perilaku jujur, misalnya menyelipkan permainan yang menuntut kejujuran, juga pengadaan kantin kejujuran, dan lain sebagainya. Yang berikutnya, pasang pin "Saya pribadi jujur" atau "Saya belajar jujur". Tunjukkan perilaku jujur secara konsisten dalam tiap aktivitas di sekolah maupun di luar sekolah.
Yang kelima, berikan pujian, penghargaan, perhatian pada pribadi yang jujur dan tidak pernah mencontek walaupun nilainya kecil. Sebagai pelajar, budayakanlah kejujuran dalam mengerjakan ujian dengan cara tidak mencontek dan tidak memberikan contekan kepada teman. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari video ini adalah bahwa dengan pendidikan anti korupsi, maka generasi penerus bangsa akan lebih awal memahami masalah korupsi dan menanamkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupannya sehari-hari. Mari bagikan video ini sebanyak-banyaknya kepada teman-teman kalian agar kita semua ikut andil dalam mencegah korupsi di negara Indonesia. Demikian penjelasan video kali ini, saya Fitriani. Terima kasih.